Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Selamat menikmati segala kebaikan Tuhan di hari baru yang Dia berikan. Hari ini kita mengucap syukur bersama Bapak Adrian Octavian Ishak Sekpol 2, Ananda Erin Milanka Rondonuwu Sekpol 4, Saudari Yohana Arihta Nauli Situmorang Sekpol 7. Selamat bersukacita seiring pertambahan usia yang Tuhan Yesus berikan. Doa dan harapan juga kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus agar lawatan dan jamahan kasih-Nya tetap berlaku dalam kehidupan ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh dan harus menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Yakinlah bahwa mujizat Tuhan pasti Dia nyatakan. Mari kita sehati berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin membaca bagian firman-Mu, ada tuntunan dan pimpinan-Mu, agar apa yang kami baca dan renungkan, kami pahami dengan baik dan benar, guna hidup berkelanjutan, kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami pun menjadi berkat bagi sekeliling. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Mengandalkan kekuatan diri dalam kehidupan di tengah karya layan yang Tuhan embankan, sekali-kali jangan dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan dan saksikan, bagaimana saat ia datang pertama kali untuk memberitakan Injil kepada jemaat Korintus. Dia datang bukan dengan kata-kata indah dan hikmat manusia dalam menyaksikan Allah. Karena bagi Paulus, Allah menyelamatkan bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi melalui pengorbanan Kristus Yesus, Putra Tunggalnya. Oleh sebab itu, Paulus datang ke Korintus tidak sebagai seorang Yahudi yang pandai berbicara dan bukan sebagai seorang ahli filsafat. Namun, Paulus datang sebagai seorang pewarta Injil yang isi pewartaannya fokus pada Kristus yang disalib. Paulus juga datang dalam kelemahan dan perasaan takut serta gentar sebagai manusia biasa, sehingga perkataan dan pewartaannya tidak disampaikan dengan kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan bersandar dalam keyakinan akan kekuatan Roh Allah.
Hal ini dilakukan Paulus agar iman jemaat Korintus tidak bergantung pada manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Apa yang Paulus katakan ini juga sekaligus hendak mengoreksi perbuatan yang menciptakan kelompok-kelompok di dalam jemaat karena mengidolakan sang pewarta Injil. Pengajaran firman Tuhan pagi ini mau mendidik kita sekalian dengan catatan bahwa janganlah iman kita bergantung pada kehebatan, kekuatan, atau kekuasaan manusia, melainkan bergantung hanya pada kekuatan Allah saja. Sebagai umatnya, kita harus berhati-hati dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan. Terlebih lagi, kita tidak boleh terpesona dan kagum pada kehebatan manusia yang mewartakan. Sehingga bisa jadi kita malah mengidolakan pewarta firman-Nya daripada memuji Allah. Selanjutnya, kepada kita yang diutus Tuhan untuk melayani dan mewartakan firman-Nya, marilah melakukannya dalam kerendahan hati dan takut akan Dia. Hendaklah yang kita wartakan itu berdasarkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Janganlah menonjolkan kepintaran dan kehebatan diri agar mendapatkan pujian dari manusia. Tetapi ingatlah bahwa yang dipuji dan dimuliakan hanya Tuhan Yesus semata. Umat yang mengasihi Kristus Yesus, mari kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk firman-Mu yang boleh menjadi santapan kami di pagi hari ini. Mampukan kami untuk hidup di dalamnya dan mampukan kami juga agar hidup hari ini berbuah untuk kemuliaan nama-Mu semata. Seluruh karya layan yang harus kami kerjakan dalam menyaksikan nama-Mu ya Tuhan, di dalamnya kami mohon Engkau menopang dan memampukan kami. Terlebih lagi dalam karya layan gereja-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah dalam kehidupan yang Tuhan berikan, yang di dalamnya kami percaya Engkau beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semuanya.